Shalom jemaat Tuhan. Minggu ini kita masuk pada minggu Prapaskah yang ketiga. Setiap kita diajak untuk mata kita, iman kita, hidup kita terarah kepada Kristus. Kristus adalah Allah dan Kristus adalah air hidup. Iman kepada Kristus adalah satu-satunya jalan kepada kasih karunia Allah. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat keempat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita akan mengambil saat teduh untuk kita beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus yang kasih setia dan kemurahannya memimpin dan memberkati ibadah kita hari ini. Amin. Kita sudah memasuki Prapaskah, minggu yang ketiga, di mana Kristus Tuhan menjadi sentral dari seluruh kehidupan orang percaya. Di dalam Kristus kita sudah dipilih, di dalam Kristus hormat dan kemuliaan hanya bagi Kristus. Dan segala pujian adalah bagi keagungan namanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Sembahkan mahkota mulia
Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Yesaya pasal 12 ayat 4 dan 5. Jemaat silakan duduk kembali. Kristus adalah batu zaman. Tidak pernah usang dan selalu menjadi tempat yang handal. Dan dipercaya dalam mengatasi kehidupan. Dan darahnya senantiasa memperbarui kita dari dosa dan kesalahan kita. Yesus padamu batu zaman. Batu zaman yang teguh, aku minta lindungan, kau sucikan hatiku oleh darah rusukmu, dari dosaku lepas, dari hukuman bebas. Kebaikanku semua tidak hapuskan cemar, ratapan dan tangisku tidak beri keampunan. Hanya darah Yesus beri hati baru dan bersih. Dalam sepanjang hidupmu ku bersandar pada dalam sepanjang hidupku ku bersandar padamu. Tak ku masuk ke surga, pandang terus domba Allah, batu zaman yang teguh, aku minta lindungan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, datanglah kepada anak domba Allah yang darahnya sudah tercurah itu, yang mengampuni dan membersihkan hati kita dari dosa dan kesalahan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita memohon pengampunan. Bapa kami di dalam surga, di masa-masa pandemi ini adalah masa-masa yang paling sulit. Bukan saja secara sosial, secara fisik, kami banyak mengalami hal baru. Tetapi di dalam kerohanian kami tahu cukup berat dan tidak mudah kami menghadapi kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Hati kami mulai goyah. Kami lebih banyak kekhawatiran. Kami lebih banyak memikirkan A, B, dan C. Sehingga kami mengabaikan Tuhan. Bahkan kami banyak melakukan dosa dan kesalahan. Tuhan, ampuni kami. Kuduskan kami. Sucikan kami Tuhan. Supaya kami senantiasa menjadi orang-orang percaya yang mengalami kemurahan Tuhan hari lepas hari. Darah-Mu yang kudus itulah yang senantiasa memperbaharui kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berita anugerah yang terambil dari firman Tuhan Yohanes pasal 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Di dalam Kristus ada proses namanya dosa-dosa kita diberesi. Maka dibutuhkan kejujuran, dan itu adalah janji firman Tuhan kepada kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Pengakuan dosa di hadapan Tuhan itu untuk membersihkan kita supaya senantiasa kita semakin berbuah. Kasih kita semakin dalam, cinta kita semakin dalam, baik kepada Tuhan atau kepada sesama. Bersama-sama dengan
orang percaya di sepanjang abad dan sepanjang zaman, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Biarlah setiap kita mengikrarkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Andrew Kusnohabil. Kami persilakan kepada Pendeta Andrew. Shalom, jemaat dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas semua kasih rahmat-Mu atas diri kami. Juga kalau hari ini Tuhan kami Kau izinkan untuk boleh beribadah kepadamu, dan sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi hamba yang penuh dengan kelemahan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita membuka Injil Yohanes pasal 13 ayat 35. Injil Yohanes pasal 13 ayat 35. Nanti kita akan sambung dengan Injil Yohanes pasal ke-15. Injil Yohanes pasal 13 ayat 35, demikian firman Tuhan. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 11 sampai 17. Yohanes 15 ayat 11 sampai 17, demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu, jemaat dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dalam dunia zaman sekarang ini banyak sekali perkumpulan atau klub, persatuan atau apapun itu. Dan itu kita kurang lebih bisa tahu klub atau perkumpulan ini kira-kira bergerak di bidang mana, dari mana kita bisa tahu itu. Biasanya dari nama perkumpulan itu. Kenapa? Karena dari nama itu kan kita bisa kurang lebih tahu ciri khas apa yang ada di dalam perkumpulan tersebut. Nah, ciri khas inilah yang seringkali justru menjadi daya tarik bagi orang luar, ini mau bergabung atau tidak dengan perkumpulan ini. Jadi memang banyak faktor yang mempengaruhi orang-orang itu mau bergabung atau tidak untuk ikut dalam sebuah perkumpulan. Contoh, hobi, mungkin sosial, atau manfaat yang didapatkan, atau hal-hal yang lain. Nah, pertanyaannya tentunya adalah bagaimana dengan perkumpulan atau komunitas orang Kristen? Apakah ada ciri khasnya? Apakah membawa manfaat? Nah, di sini kita akan belajar bersama dari apa yang telah Yesus lakukan dan Yesus perintahkan kepada para sahabatnya. Yang pertama, kita jangan jelas melihat di sini dari teks yang kita baca tadi bahwa Allah meminta kita untuk saling mengasihi dengan kasih-Nya yang telah Dia terima dari Bapa dan yang telah Dia nyatakan kepada kita.
Ini sebenarnya perintah ini sudah kita lihat tadi dalam Yohanes pasal 13, ketika itu Yesus dalam konteks dia mencuci kaki para muridnya. Dan pada kesempatan itu kemudian dia mengajar para muridnya ini dengan berkata, "Aku berikan kamu sebuah perintah baru." Nah, di sini ya. Untuk apa? Untuk supaya mereka saling melayani dalam kasih, dalam arti kata saling mengasihi. Di situ dengan jelas Yesus mengatakan bahwa dia telah mengasihi para murid. Kasihnya sudah dinyatakan kepada dia. Itu dimulai dengan sedikit praktek itu ya, dengan cuci kaki dan sebagainya. Dan kemudian dia mengatakan, dia minta atau dia memberikan perintah baru sebagai guru terhadap muridnya. Hei, kamu tak kasih perintah ya, saling mengasihi. Dan tanda saling mengasihi ini menjadi ciri khas bahwa mereka adalah para muridnya. Jadi standarnya jelas ya di sini, bukan kemauan para muridnya, tetapi adalah Yesus yang telah mengasihi mereka. Jadi ini yang menjadi standar yang tidak bisa kita tawar-tawar. Harus dalam kasih Tuhan. Nah, kemudian berita itu disambung dengan percakapan tentang penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus kepada para murid, supaya mereka bisa melakukan perintah baru tadi. Baru setelah itu dalam pasal 15 masuk dalam pembahasan tentang pokok anggur. Dari rangkaian-rangkaian alur cerita yang sudah dibicarakan oleh Yesus ini, sebenarnya jelas bahwa Yesus sedang berbicara tentang kesatuan dengan Bapa itu yang juga akan diterapkan atau dijalankan dalam kehidupan para murid. Jadi bisa kita simpulkan demikian. Dalam melakukan kehendak atau perintah Tuhan, kita tidak mungkin terpisah dari Allah. Tidak mungkin. Nah, disinilah kita bertanya-tanya, bagaimana kita dipersatukan dengan Dia? Melalui karya Kristus kita tahu bahwa Dia yang telah mengorbankan nyawanya bagi sahabatnya. Tadi ayat 13 ya, dengan jelas dikatakan, Allah memilih dan memanggil kita menjadi anggota keluarganya. Ingat baik-baik ini ya, kita dipilih oleh Allah, kita dipanggil oleh Allah untuk kita menjadi satu kesatuan di dalam Dia. Nah, dalam kesatuan inilah kita dimampukan, satu, untuk mengalami kasih Allah itu secara pribadi. Dan yang kedua, setelah kita mengalami kasih-Nya itu, kita dimampukan untuk apa? Membagikan kasih-Nya itu kepada saudara-saudara kita yang lain. Nah, disinilah, makanya Yesus sebelumnya menggunakan istilah atau simbol pokok anggur yang benar dan ranting-rantingnya. Itu karena apa? Ranting ini tidak bisa berdiri sendiri lepas dari pokoknya. Dia harus mancep di pokoknya. Supaya apa? Sari-sari yang diperlukan itu bisa masuk dan dia menghasilkan buahnya. Ini gambaran yang dipakai. Nah, dalam kesatuan inilah kita sekarang dipanggil bersama dengan Kristus dan Bapa di surga. Jelas, pengikat dari semua kesatuan ini adalah kasih Allah. Nah, kalau kita renungkan sejenak, kasih Allah yang seperti apa yang sudah kita alami saat ini? Seringkali kita mungkin terlalu biasa mendengar bahwa Allah mengasihi kita, Tuhan ingin kita yang terbaik, memberikan yang terbaik, dan sebagainya. Sehingga kemudian kita tanpa sadar, seolah-olah menggeser, oh ya Tuhan, kamsia, tapi cukup sampai di situ. Aku tidak mau relasi dengan kamu. Aku hanya mau terima yang baik dari kamu. Berkat-berkat itu yang aku perlu. Seolah-olah hanya sampai di situ. Padahal Tuhan sebenarnya menginginkan bukan hal itu. Tapi yang Dia inginkan adalah bahwa kita juga mengalami kasih dan juga mengasihi Dia, mengasihi sesama kita. Ketika kita menerima kasih Allah itu, Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Apa artinya itu? Status, martabat, pribadi, kondisi kita yang dahulu adalah budak dosa, sekarang diubahkan, kita diangkat, tadi katakan dipilih, dipanggil, kita diangkat menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Wow, dengan kata lain, Allah sebenarnya sedang memanggil kita masuk dalam lingkup pribadinya. Kasih inilah yang harus kita renungkan dan kita pikirkan terus-menerus dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita jangan sampai melupakan apa yang Tuhan telah kerjakan dalam diri kita. Tuhan begitu rindu kasih-Nya. Dari kata tadi kasih Bapa, Dia mengasihi Yesus.
Yesus mengasihi kita dengan kasih yang dia terima dari Bapa ini. Dan ketika dia menyerahkan kepada muridnya, dia ingin para muridnya menyampaikan lagi kasih itu. Kasih yang sama, tidak berubah. Dan inilah makanya dikehendaki oleh Tuhan, kita menyadari apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Nah, disinilah kita menjalankannya dalam kehidupan kita. Pertama, sebagai manusia berdosa yang sudah ditebusnya, kita harus selalu ingat bahwa sekarang kita adalah anak-anak Allah. Kedua, sebagai anak-anak Allah atau sebagai murid-muridnya, kita memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan ciri khas utama dari kerajaan Allah, yaitu kasih tadi. Nah, ini harus kita jalankan di antara kita, sesama kita. Bapa mengasihi Yesus. Yesus mengasihi kita. Nah, sekarang giliran kita mengasihi sesama kita dengan kasih yang sama. Bapak Ibu, kalau kita lihat gambar ini, seorang anak yang mengulurkan tangannya. Kalau kita perhatikan baik-baik, lihat gambar itu ya, lihat baik-baik. Kondisi anak itu apakah duduk di meja sedang pesta? Tidak. Dia duduk di tanah, ada cuma sekedar satu piring yang tidak penuh, isinya apa sangat sederhana. Dan kalau kita lihat di latar belakangnya dia rasanya duduk di kamp pengungsian yang sudah rasanya acak adu karu-karuan. Dia hanya mungkin menerima sedikit berkat, tanda kutip, makanan yang sederhana sekali. Tapi perhatikan sosok ini. Anak kecil yang sangat polos ini mengambil makanan yang sedikit itu, dia mengulurkan pada yang lain. Mawa, ini loh. Coba kita ingat-ingat. Yesus mengajarkan kita dalam kitab Injil juga bahwa kita seharusnya belajar dari anak-anak kecil, bukan? Ketulusan mereka, kepolosan mereka, kejujuran mereka. Bagaimana mereka bila membagikan itu, apa yang ada diri mereka kepada yang lain. Dan kalau kita ingat, seperti Yesus ketika dia berbicara kepada perempuan Samaria, pasal 4, Yohanes pasal 4. Bagaimana dia mengatakan bahwa ketika seseorang itu menerima karunia Allah, kasih itu akan menjadi seperti mata air yang melimpah ruah dalam hidupnya. Tidak pernah kering. Kita diberikan kasih itu oleh Tuhan. Kasih itu seharusnya meluap dari dalam hidup kita. Dan kita jangan takut untuk berbagi dengan yang lain. Itu seperti mata air yang meluap. Tidak pernah habis. Dan juga ingat, ketika kita berbagi kasih itu, khususnya kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, bahwa mereka pun nanti ketika mereka menerima itu pun menjadi mata air dalam kehidupan mereka. Mereka bisa kembali kepada sumber kasih itu yang tidak pernah kering. Dengan gambaran yang tadi dipakai pokok anggur, jiwa-jiwa ini akhirnya juga dimancapkan, dimasukkan ke dalam pokok anggur yang benar, punya relasi, dan mereka pun kembali bisa hidup, dan nanti diharapkan menghasilkan buah. Kasih yang dipraktekkan semakin lebar, semakin luas, ini akan menjadi tanda bahwa kita bukan hanya sekedar perkumpulan, tapi kita adalah persekutuan di dalam Kristus. Mari kita belajar untuk melihat sesama kita, bukan dengan cara yang berbeda. Kita melihat bagaimana cara Allah memandang kita. Allah memandang kita yang berdosa ini bukan dengan mata penghakiman. Dia sudah mengatakan dia datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk mencari yang hilang. Tapi begitu banyak kita seolah-olah merasa diri lebih benar dari yang lain. Kita begitu gampang mencari kesalahan-kesalahan. Tidak usah dicari, sudah ada kok. Kita sendiri juga banyak kesalahan-kesalahan itu. Tapi Tuhan bukan mengajarkan kita demikian. Tuhan minta supaya kita boleh saling menerima dalam kondisi kita. Ini bukan berarti kita menerima dosa. Tapi kita menerima pribadi yang dikasihi Allah itu. Dan mari, kita sebagai sama-sama orang yang sudah diselamatkan, kita bersama-sama bergandengan tangan. Kita sama-sama saling membangun, saling menopang. Kalau ada yang jatuh, jangan dengan cepat kita tunjukkan telunjuk kita. Mereka bukan perlu itu. Mereka perlu penghiburan. Mereka perlu tangan yang terentang yang bisa menerima mereka kembali. Dan itulah yang telah Tuhan lakukan kepada kita, bukan? Mari kita juga praktekkan kepada saudara-saudara kita yang lain, khususnya kepada saudara-saudara seiman kita. Kita boleh maju bersama-sama di dalam iman kepada Kristus. Dalam kasih-Nya, Allah memanggil kita, memilih kita untuk menjadi siapa? Sahabat-Nya. Ini poin yang kedua.
Dan untuk apa kita dipanggil menjadi sahabat? Yaitu menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Nah, menariknya di sini ketika kita dipilih, diangkat menjadi sahabat, Yesus mengkontraskan dengan yang namanya satu istilah yang disebut dengan budak. Kamu bukan lagi budak. Nah, ini bedanya ya, kalau budak sama saudara ya, satu sahabat. Kalau budak dipanggil, dikasih perintah, jalankan ini, wis. Nggak tahu apa-apa, wis pokoknya kamu budak, jalankan. Tapi Yesus nggak bilang, enggak. Kamu bukan budak, tapi kamu sahabat. Karena apa? Dipanggil dan kamu diberitahu semua apa yang menjadi rencana Allah. Apa yang menjadi kerinduan Allah. Jadi ada satu relasi yang sangat pribadi, yang sangat dekat. Dan ini Tuhan memanggil kita menjadi sahabatnya. Bayangkan, ini sampai levelnya saya katakan big boss, the biggest boss. Tuhan tertinggi, Allah sendiri. Nah, kalau kita lihat-lihat lagi tujuannya dia mau apa ya? Kita tadi tidak sempat baca ya. Tujuannya adalah kita saling mengasihi supaya apa? Sukacita kita itu menjadi penuh. Nah, sukacitanya di dalam kita penuh dan sukacitanya di dalam kita penuh. Kita bersyukur bahwa kita boleh dipanggil menjadi sahabatnya. Tapi diingatkan, jangan sombong. Kita seringkali, ini kebiasaan manusia sih ya sayangnya. Kalau sudah kenal mulai petinggi-petinggi, waduh rasanya petentang-petentang kita punya kuasa. Yang punya kuasa sana loh, bukan sini. Dan kita tidak pernah dipanggil untuk kita menyombongkan diri setelah kita mengenal Tuhan. Tidak pernah. Tapi kita dipanggil apa? Sebagai sahabatnya, nyatakan bahwa kamu adalah sahabatku. Yaitu apa? Bagikan kasih itu. Nah, di dalam kesempurnaan kasih inilah, coba bandingkan dengan Mazmur itu. Mazmur 23 ayat 1. Ketika dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pemazmur bisa mengatakan, cukup Tuhan, engkau cukup bagiku. Hanya engkau, cukup. Aku tidak akan menginginkan yang lain. Seolah terjemahan yang lain mengatakan seperti itu. Nah, di sinilah kita bisa melihat bahwa ketika Yesus memilih kita, oh ya ngomong-ngomong, Yesus milih ini adalah sesuatu yang berbeda dari biasanya pada zaman itu. Pada zaman itu, murid biasanya yang cari guru. Dia kan lirik sana, lirik sini. Oh ini ada guru yang bagus menurut dia. Dan dia datang kepada guru itu untuk berguru, belajar dari guru itu. Tetapi Yesus berbeda. Dia sebagai guru, dia yang datang memilih para muridnya. Dan ini yang menjadi sahabatnya. Mereka diingatkan, kamu sekarang menjadi sahabatku dan kamu punya tanggung jawab untuk menghasilkan buah yang tetap. Melalui buah inilah orang-orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku. Buah ini tetap, tapi coba kita bayangkan. Coba kita pikirkan baik-baik. Buah yang tetap itu yang kayak gimana ya? Buah apa ini? Nah, kalau kita bayangkan dari Galatia 5 ayat 22-23, buah roh ialah, dalam bahasa aslinya ini adalah satu kesatuan, bukan jamak, tapi tunggal. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Dimulai dari kasih. Dengan kata lain saya ingin katakan, ketika kita diperintahkan untuk kita menjalankan, membagikan kasih kepada sesama kita sebenarnya sedang menghasilkan buah itu. Tapi ini kan baru mulai. Makanya tadi ada sukacita yang penuh. Jadi bukan cuma sebagian-sebagian yang membuat kadang-kadang ya ini, ya itu. Enggak. Tapi penuh, sempurna. Karena kasih dari Allah itu sempurna. Kemudian ada damai, sejahtera, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi kita sedang menghasilkan sebuah buah. Dan buah ini tetap. Tetapi di gambar yang lain adalah kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Dalam kebersamaan kita. Dalam keberbedaan kita. Kita seringkali terjadi gesekan-gesekan. Di situ Tuhan sedang membentuk kita. Bagaimana sikap kita satu terhadap yang lain? Apakah dengan begitu mudahnya kita kemudian membanggakan diri, kemudian kita seolah-olah lebih hebat dari yang lain, benci, dan sebagainya, dan sebagainya. Disinilah Tuhan sedang berkarya dan mengingatkan kita, no, itu jangan diikuti. Hidupmu yang lama itu tinggalkan. Tetapi sekarang jalankan tentang kasih ini. Kalau kita lihat sekarang dalam dunia usaha misalnya, ada sebuah sistem yang tidak semua jalankan, tapi banyak sudah mulai menjalankan, yaitu para pekerja ini dilibatkan sebagai pemegang saham perusahaan tersebut, di mana dia bekerja. Sehingga
para pekerja kami menyadari bahwa apa yang sedang mereka perjuangkan, apa yang mereka sedang pekerjakan ini adalah milik mereka juga. Menyangkut kehidupan mereka juga. Sehingga hasilnya adalah mereka akan mati-matian berjuang, melakukan yang terbaik untuk pekerjaan itu. Kenapa? Ini kehidupanku. Ini mempengaruhi aku. Nah, disinilah kita melihat ada sebuah hal yang sangat-sangat berbeda ketika orang merasakan bahwa ini adalah milikku, dengan ini adalah hanya sekedar pekerjaan. Beda sekali. Sikap itu akan sangat nyata bedanya. Nah, disinilah kita melihat bahwa kita sekarang juga mirip. Kita bukan sebagai budak yang dipanggil oleh Tuhan sekedar menjalankan perintah, bukan. Tapi kita sedang dipanggil menjadi satu kesatuan dengan dirinya, dan kita diberikan kesempatan untuk menyatakan ciri khas kesatuan kita dengan Tuhan, yaitu dengan kasih itu. Coba kita perhatikan baik-baik, ciri khas seorang pribadi dari sahabat Kristus. Dipilih secara pribadi, diberi kepercayaan dalam arti dia tahu apa yang Tuhan rencanakan, diminta untuk saling mengasihi, dan dari semua itu menghasilkan buah yang tetap. Semua itu bisa kita alami kalau kita tetap tinggal dalam kasih-Nya. Tadi saya sebutkan buah pertama dari rangkaian buah roh itu adalah kasih. Dan di 1 Korintus 13, Rasul Paulus mengingatkan, hei lihat, kasih itu lihat kayak begini, sifatnya itu. Kita sering kali nyanyikan itu ya, kasih itu lemah lembut, dan sebagainya. Itu diambil dari 1 Korintus 13. Perikopnya pendek, hanya 13 ayat. Silakan dibaca nanti di rumah. Pelajari baik-baik, dan itu sebenarnya Paulus sedang menyarikan dari apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Dia sudah melakukan seperti ini loh. Ciri khas kasih dari Tuhan itu seperti ini. Lihat, pelajari, dan lakukan. Sehingga ketika itu dijalankan atau tidak, kita bisa ukur, oh ini benar apa tidak. Itu ada standarnya. Jadi, kita sekarang diminta, ingat selalu akan karya Tuhan. Dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Memampukan kita untuk mengasihi. Kita menerima kasih-Nya karena kita sadar aku orang berdosa yang tidak layak ini. Diberi kasih-Nya, diselamatkan. Aku dipanggil, dipilih menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Dari hal itu, kemudian kita menjalankan, kita dimampukan untuk berbagi kasih itu dengan sesama kita. Dan ketika kita sedang menjalankan kasih itu, ingat, kita sedang berproses, diri kita sedang dibentuk, dan kita sedang menghasilkan buah yang tetap. Buah yang menyenangkan hati Allah, dan yang memuliakan nama Tuhan. Ingat, ini kita lakukan dalam persekutuan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Jangan pernah lupa, Allah memilih kita dalam kasih-Nya untuk kita boleh menghasilkan buah yang tetap dengan saling mengasihi di dalam persekutuan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kasih rahmat-Mu yang begitu indah bagi kami. Tuhan, Kau yang campur tangan menolong, dan ingatkan kami selalu ya Tuhan, bahwa Engkau sudah menyatakan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami ya Bapa. Kau yang terus beserta dengan anak-anak-Mu, dan kami boleh selalu dikuatkan, dimampukan, untuk kami boleh menjalankan kasih-Mu Tuhan, berbagi kasih dengan sesama kami, seperti Engkau telah mengasihi kami. Tolong kami yang lemah dan terbatas ini Tuhan, supaya kami sungguh boleh dibangunkan, dikuatkan, dan kami pun boleh sungguh menghasilkan buah-buah yang tetap, yang menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruhnya ini kembali dalam tangan pemeliharaan-Mu. Tuhan, mampukan kami sebagai jemaat-Mu, untuk kami boleh menyatakan ciri khas persekutuan di dalam Engkau, yaitu kasih-Mu yang indah ini. Untuk kami boleh laksanakan, kami boleh praktekkan di dalam kehidupan persekutuan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bersyukur menyerahkan seluruhnya kembali dalam tangan kasih-Mu. Dan kami rindu ya Tuhan bahwa Engkau selalu dipermuliakan di dalam kehidupan kebersamaan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Terima kasih kepada Pendeta Andrew yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, setia, cinta, dan mengasihi Tuhan adalah respon dari kasih Tuhan. Berbuah adalah pilihan satu-satunya bagi setiap kita sebagai anak Tuhan. Dunia menantikan buah kehidupan kita yang nyata agar Kristus dilihat. Ku mau setia kepadamu ya Kristus. Jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Ku mau setia karena ku dipercaya, ku mau suci karena diampuni, ku mau tabah menanggung segala susah, ku mau berani menghadap seteru. Ku mau cinta pada mereka yang susah, ku mau memberi dengan rela hati, rendah hati, karena ku banyak celah, ku mau pandang akan kasih Allah. Selalu gemar menolong sesama. Ku mau kasih pada Tuhan dan manusia, ku mau berserah raga jiwa harta. Selalu syukur Yesus mati bagiku, ku mau puji sebab besar rahmat-Nya, ku mau puji sebab besar rahmat-Nya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan memimpin kita dalam doa persembahan dan akan disambung dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan boleh memberikan kami kehidupan dan senantiasa anugerah yang kami nikmati hari lepas hari. Hari ini kalau kami boleh memberikan persembahan, kami berikan dengan ketulusan dan iman kami kepada Tuhan. Bahwa di dalam kondisi apapun, di dalam pergumulan apapun, kami senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Berkati majelis kami yang mengelola persembahan ini. Berikan mereka hikmat. Bapa kami di dalam surga, kami saat ini berdoa untuk bangsa negara kami. Di bulan-bulan ini negara kami disibukkan oleh vaksin untuk mencegah COVID-19 semakin meluas. Kami berdoa, pemerintahan kami sampai dari pusat sampai ke daerah, betul-betul Tuhan berikan hikmat supaya vaksin ini berjalan dengan baik. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan situasi-situasi yang di lapangan yang tidak bisa dikendalikan. Kiranya tangan Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara bangsa negara kami ini senantiasa di dalam pertolongan Tuhan. Berkati Presiden Jokowi yang memikirkan, yang mengatur dan mengontrol semuanya. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan Tuhan berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, jemaat kami, bahkan rakyat Indonesia yang terpapar COVID. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan mereka kekuatan bahkan kesembuhan sehingga mereka mampu melewati masa-masa mereka terkena COVID. Kami juga berdoa untuk yang lulus SMA, yang lulus kuliah di masa pandemi ini. Mereka mencari pekerjaan atau mereka sedang mengusahakan untuk pekerjaan sendiri. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong di masa-masa sulit ini. Mereka diberikan pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang cerdas. Sehingga selepas SMA, selepas kuliah, mereka bisa mengerjakan sesuatu untuk hidupnya. Kami saat ini juga berdoa untuk jemaat kami, jemaat GKT 3. Di dalam pergumulan sakit penyakit,
di masa-masa usia tua. Kiranya Tuhan senantiasa boleh menjaga iman dan kehidupan jemaat kami. Kami berdoa untuk pekerjaannya, kami berdoa untuk keluarganya. Kiranya senantiasa tangan Tuhan mengasihani mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi dan berkat akan disampaikan oleh pendeta Andrew Kusnohabil. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat kasih oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepadanya dan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, kekuatan, penghiburan, penyertaan dari Allah Tritunggal itu, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kiranya boleh menolong setiap kita, memampukan setiap kita, untuk boleh selalu tinggal di dalam Dia, menghasilkan buah yang tetap, untuk boleh melakukan kebenaran dan kasih-Nya, bagi kemuliaan nama-Nya, mulai saat ini, sampai selama-lamanya. Amin. Saat doa ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hidup menghasilkan buah yang tetap dengan mengasihi Dia selalu.